Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 8 yang beranggotakan Indah Selsapagita, Dinar Amaranila, Alvin Setiawan, Fatika Nelil Haq, dan Alia Leli Dwi. Kita di sini berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai akad istisna, untuk mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah dengan dosen pengampu, Bapak Rais Sani Muharami. Pengertian istisna. Dalam fatwa Dosen MUI, istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, mustasni, dan penjual, pembuat, sani. Sama halnya dengan definisi yang diberikan oleh Zulkifli yaitu al-istisna, adalah salah satu pengembangan dari prinsip bai' as-salam, di mana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Biasanya istisna dipergunakan di bidang manufaktur dan konstruksi. Rukun istisna. Akad istisna dipandang syah apabila 1. Sani, produsen, pembuat. 2. Mustasni, pemesan, pembeli. 3. Masnu, barang yang dipesan. 4. Ras al-mal, harga, modal yang dibayarkan. 5. Sikhat ijab qabul, ucapan serah terima. Adapun rukun istisna. 1. Sikhat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka-sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. 2. Pelaku terdiri atas pemesan, pembeli, mustasni, dan penjual, pembuat, sani. 3. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. 4. Ijab kabul, serah terima. Ketentuan objek istisna. Kemudian dari segi barang yang diperjualbelikan dalam akad istisna juga perlu memperhatikan hal-hal yang membuat akad istisna menjadi sah untuk dilakukan, di antaranya. 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5. Pembeli, mustasni, tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan dan mendapatkan hak khiyar. Syarat sah istisna. Agar istisna menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Barang, masnu. Perincian barang yang sah untuk dijadikan objek istisna adalah sebagai berikut. 1. Jenis, misal berupa mobil, rumah, pesawat atau yang lain. 2. Tipe, misal berupa rumah tipe RSS. 3. Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya. 4. Kuantitasnya, berupa jumlah unit. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan sebagai berikut. 1. Harus diketahui semua pihak. 2. Bisa dibayarkan sewaktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu. Landasan hukum istisna. Landasan hukum pada istisna didasarkan pada qiyas terhadap akad salam, yaitu jual beli yang tidak ada barannya ketika sesi akad sedang berlangsung. Ulama Hanafiyah melandaskan diperbolehkannya istisna atas istihsan dari muamalah manusia dengan lainnya dan kebiasaan mereka di setiap kurun yang melakukan pemesaan tanpa ada pengingkaran. Firman Allah Ta'ala, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 275. Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama, menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat lagi sahih alias valid. Kemudian pada hadis Nabi Muhammad, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Riwayat Muslim. Merujuk pada hadis ini maka dapat disimpulkan bahwa akad istisna diperbolehkan.
Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengakomodir legalisasi sebuah produk telah melegalkan akad istisna dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI 06, Desen MUI, 6/2000 tentang istisna. Dalam fatwa ini mencakup beberapa hal yaitu ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya. Praktik akad istisna dalam kehidupan sehari-hari. Praktik akad istisna, terdapat dua pihak yang ada di dalamnya, yaitu pihak pemesan dan pihak pembuat pesanan. Kemudian pihak pemesan akan memesan kepada pihak pembuat pesanan terkait barang apa yang akan dibuatkan dan memilih bahan kayu apa yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun contoh akad istisna adalah saat kita memesan lemari kepada penjual lemari dengan spesifikasi dan desain yang kita inginkan. Maka dalam hal pembayaran, pembeli menurut pendapat jumhur ulama, boleh melakukan pembayaran di awal full, atau sebagian dibayar di awal akad, dan sisanya di akhir akad, atau saat barang jadi dan diterima, bahkan boleh dicicil setelahnya. Praktik akad istisna pada perbankan syariah. Secara praktis pelaksanaan kegiatan istisna dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format istisna paralel. Pada istisna paralel terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank mendapatkan margin dari jual beli barang yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah. Dimungkinkan juga, bank mendapatkan pendapatan selain margin berupa pendapatan administrasi. Contoh jual beli istisna dalam perbankan syariah menjadi metode pembayaran yang sering dilakukan karena pembayarannya dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Contoh perjanjian akad istisna dalam perbankan syariah seperti perjanjian pembuatan rumah atau kredit perumahan. Gambar di atas adalah skema akad istisna di mana bank syariah diposisikan sebagai penjual. Dalam hal ini nasabah memesan barang yang sesuai spesifikasi kepada bank. Ketika sepakat, bank memesan barang tersebut kepada produsen pembuat. Sembari barang tersebut dibuat, nasabah membayar uang kepada bank bisa dengan cara bayar di awal, dicicil ataupun di akhir. Ketika barang tersebut jadi, maka barang dikirimkan langsung kepada nasabah pemesan. Faktor penyebab kredit bermasalah. Secara keseluruhan faktor penyebab dan kendala dalam kredit adalah sebagai berikut. Faktor intern, 1. Petugas, dalam hal ini karakter dan kemampuan petugas, account officer, dalam menganalisa calon mitra atau konsumen kurang baik dan cermat dikarenakan kedekatan dengan konsumen atau juga ketidakmampuan account officer menganalisa secara baik karakter usaha. 2. Sistem, dalam hal ini sistem prosedur penyaluran pembiayaan ada kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat, serta monitoring yang kurang intensif dari account officer sehingga kredit yang bermasalah tidak terdeteksi sejak dini. 3. Manajemen, dalam hal ini manajemen kredit ada kalanya tidak bersinergi dengan baik sehingga pengawasan terhadap konsumen menjadi lemah. Faktor ekstern, 1. Konsumen beri, tingkat kurang baik seperti pemalsuan data, kelemahan financing initiation, tidak mampu membayar, serta berpura-pura tidak sanggup membayar padahal sebenarnya konsumen adalah mampu membayar. 2. Developer seperti pemasok, kontraktornya tidak benar dan pemalsuan data. 3. Dari sisi surat tanah yakni sertifikat rumah bersengketa. 4. Nilai rumah atau harga jualnya tidak realistis. 5. Akad tidak dilakukan secara sempurna. 6. Dalam monitor konsumen yaitu pihak developer tidak bisa mengawasi secara keseluruhan dalam masa progres pekerjaan dan letak wilayah yang tidak terjangkau. 7. Asuransi. 8. Nasabah tidak mampu membayar dikarenakan PHK, terkait hukum dan hilang ingatan, gila. 9. Bencana alam seperti banjir, kebakaran.
Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.